Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Razai dan Putra Pratama dari kelas 4E dengan NIM 320221608 Oke, di sini saya akan membahas mengenai project praktikum 5, yaitu Getting Data from the Web. Kita menggunakan API pada matkul pemrograman mobile yang diampu oleh Pak Fitri Wibowo ya. Nah, di sini saya akan melakukan fix upcoming movies setelah pencarian dengan menerapkan pull to refresh. Nah, jadi ketika kita selesai men-search sebuah film, kita tidak bisa menggunakan ini ya untuk kembali ke tampilan awal. Jadi kita harus menambahkan pull to refresh agar kembali ke tampilan awal ya. Kita running ulang. Kemudian pengimplementasian shimmer effect. Shimmer effect itu seperti ini. Nah, shimmer effect. Jadi shimmer effect ini digunakan saat kita selesai men-searching ya. Selesai men-searching misalnya Dira searching film, terus kita pull to refresh, nanti pas dia kembali ke tampilan awal dia akan meloading animation shimmer ya. Dan juga ketika kita searching tuh nanti kan ada waktu seperti ini nih. Nah, ini kan reload ya, nanti mereloadnya tuh akan ada tampilan shimmer sama seperti ketika kita mencari film. Nah, nanti ini akan ada tampilan shimmer ya. Kan kita kalau mau mereload data dari API itu menggunakan waktu. Nah, jadi agar jelas apakah data tersebut berhasil di-reload atau tidak. Jadi selama waktu kita menunggu data itu di-reload, ada tampilan shimmer effect. Kemudian menampilkan rating movie dengan icon star. Karena sebelumnya pada aplikasi yang dibuat itu ratingnya menggunakan teks ya, yaitu VOT 7.7, maka kita akan menggunakan rating star. Nih, Flutter rating star. Oke, langsung saja ya. Kita ke tugas pertama, yaitu fix upcoming movies setelah pencarian dengan menerapkan pull to refresh. Nah, di sini saya sudah membuat file movie list yang sudah saya modifikasi, tetapi saya ingin membuat ulang ke dalam movie list yang lama ya, dalam file movie list yang lama. Jadi kan file movie list yang lama kan seperti ini, belum ada pull to refresh, terus vote-nya masih menggunakan ratingnya masih menggunakan teks, terus belum ada widget shimmer. Jadi di sini pertama yang saya akan lakukan adalah menerapkan pull to refresh ya. Nah, pertama yang saya akan lakukan itu adalah mendeklarasikan sebuah variabel bertipe data boolean bernama isLoading sama dengan true. Nilainya bersifat true. Nah, jika sudah, saya akan membuat metode refresh movie ya. Future void refresh movie sinkron. Nah, saya buat metode ini bertipe future dan private. Await initialize. Ini kemudian ada beberapa adjustment pada method search. Seperti ini saya menambahkan set state is loading true.
Kemudian ini movies count, movies kita buat search ya. Kita hapus, terus loading false, loading false. Nah, jadi kan metode refresh movies ini nantinya akan dipanggil setelah, kan ini ada initialize nih, ada metode initialize ini kan menampilkan upcoming, tampilan awal, tampilan home-nya itu. Nah, kemudian kita buat metode refresh movies yang bersifat private. Jadi ketika nanti metode ini dipanggil nih bersamaan dengan metode initialize yang menampilkan get upcoming, yang menampilkan home pertama. Oke. Tapi di sini yang menampilkan moviesnya ini saya ganti menjadi is loading false, yaitu is loading false itu sama dengan ya movies, sama dengan ini movies. Kita memanggil movies yang menampilkan ini, nah menampilkan movie detail, movie intinya. Nah memanggil ini, menampilkan ini. Oke. Tadi mana? Oke. And then, nah saya akan, ini kan belum kelihatan nih. Saya akan menerapkan langsung fitur pull to refresh ke dalam widget ya, ke dalam widget build. Di bagian body saya akan bungkus dengan widget. Widgetnya saya ganti menjadi refresh indicator. Refresh indicator, kemudian on refresh, on refresh. Bagian sini on refresh. On refresh kita memanggil widget refresh movie yang tadi sudah kita buat ya. Jadi nanti widget movie ini dipanggil bersamaan dengan widget initialize yang menampilkan upcoming movie ya, tampilan pertama. Jadi nah ini sudah ada ya nih pull to refresh-nya. Misalnya kita cari film Adira. Fun fact, ada film bernama Adira ya, berjudul Adira. Terus kita pull to refresh, maka dia akan kembali ke get upcoming ini, ke get upcoming movie, tampilan awal ini ada di sini, get upcoming nih. Mana? Di sini, di bagian sini lah pokoknya. Bukan di sini ya, di get upcoming tuh di sini. Ya, di sini. Di metode ini, di file http helper. Oke, kemudian berarti sudah fix ya ini. Kita sudah fix ya. Misalnya cari Naruto. Nah, ketemu nih kan. Kita refresh, maka dia akan kembali ke widget awal. Ke ini metode get upcoming. Oke. Kemudian saya akan menerapkan implementasi shimmer effect. Jadi sebelumnya kita harus membuat widget shimmer ya. Jadi saya tidak ingin membuat widget shimmernya ke dalam file movie list. Jadi saya membuat widget shimmer di luar file movie list. Saya buat file sendiri, widget shimmer ya, nama filenya. Kemudian ini nih yang sudah saya widget yang sudah saya buat nih, saya dapat dari ini animated shimmer package di pubdev ya. Sebelumnya kita harus menginstal paket, sama seperti pull to refresh, kita harus menginstal package mana, pull to refresh example. Nah, kita harus menginstal paketnya terlebih dahulu ya, baru bisa digunakan. Anggaplah saya tadi kelewatan. Nah, jadi ini sudah ya, pull to refresh, kita sudah install package-nya. Kemudian kita akan menginstal package animated shimmer.
kita install di terminal. Oke, sudah. Jadi untuk menampilkan shimmer effect, kita harus membuat widget terlebih dahulu ya. Nah, ini contoh file widget shimmer ini berisikan widget animation, shimmer animation yang saya ambil dari sini pubdev shimmer animation. Nah, di bagian example kalau saya tidak salah ini ada. Nah, jadi saya tinggal ambil kode bagian sini saja. Sini. Nah, yep. Nah, anggap ini kita hapus ya. Ini aku ada 2 ini override-nya. Anggap ini kita hapus ya. Nah, kemudian kita paste. Kita curi codingannya ya. Ini ada apa nih? Ini kurang, entar. Bahkan saya mencuri kode pun saya error ya. Oh iya. Oke, hop. Sebentar. Oh, kehilangan ini tutup kurung. Ya Allah. Oke. Nah, tutup kurung awal. Oke. Nah, kemudian kita save. Ini ya tampilan widgetnya ya. Kemudian pada file movie list kita atur bagian ini. Kita import dulu ya, di bagian sini kita import widget shimmer, file widget shimmernya guys ya. Nah, kemudian kita nah, kita panggil di bawah refresh indicator. Gini pun bisa lah. Refresh indicator is loading. Cons widget shimmer. Oke, ini kita tambah. Nah, jadi maksudnya nih kenapa saya taruh widget shimmernya di body ya, di atas refresh indicator nih, karena ketika variabel isLoading-nya nih bersifat true, maka dia akan menampilkan widget shimmer. Nah, jadi widget shimmernya saya panggil di sini ya. Jadi kalau isLoading-nya bersifat true, kan lagi mengambil data kan. Nah, itu kita panggilkan widget shimmernya. Oke. Nah, jadi ketika kita membaca data API film dari website, kan ada waktu tuh, durasi tuh. Nah, disitulah fungsi isLoading ini kan nanti dia bersifat true, maka dia akan memanggil widget shimmer. Jadi kalau dia bersifat false, dia maka tidak ditampilkan lagi widget shimmernya. Nah, seperti itulah kurang lebih. Saya pun jujur kurang paham, tapi intinya kodenya sudah work ya. Sekarang kita cari lagi Adira. Aduh, kenapa tidak muncul ya? Kenapa nih? Widget shimmernya kenapa? Paket shimmer ini pakai. Oke, ntar movie list, refresh indicator, widget shimmer.
Is loading, refresh shimmer. Coba gini, nggak ngaruh sih ini lah. Saya pause dulu lah. Saya akan memperbaiki record pula. Oh, tidak bisa pause, jadi kita lihat saja lah ya. Saya menyelesaikan error ini. Refresh indicator. Oke. Oh, ini. Nah, movies countnya kan sudah ada nilainya ya, 0. Oke, and then coba kita buat ulang. Adira, no such a method apa? Bentar, ini ada di bagian widget shimmernya kayaknya deh. Coba saya gunakan kode sebelumnya ya, dan kita cek ulang. Adira sama aja. Copy saja lah ya. Copy saja lah ya. No such a declare class null. What is this supposed to mean? Nah, sudah bisa. Saya langsung menggunakan kode ini ya. Bentar. Nah, sudah bisa ya. Nah, sudah bisa. Kodenya sudah benar sebenarnya, tapi saya salah. Saya tidak running ulang, jadi dia error. Saya tidak running ulang, jadi ketika saya running ulang ternyata bisa. Bentar. Nah, ya. Ini udah bisa ya. Nah, ada tampilan shimmer efeknya. Oke. Kita running ulang lagi. Kodenya sudah benar. Ternyata saya tidak reset ya runningnya. Saya tidak running ulang. Oh, tapi tampilan awalnya dia tidak shimmer ya.
Misalnya Naruto. Nah, ya ada ya. Oke, berarti fix sudah bisa ya tampilan shimmer efeknya. Tidak ada kode yang saya ubah. Saya hanya merunning ulang aplikasi. Oke, kemudian penerapan rating star ya. Sebelumnya kita install dulu package-nya. Ini sudah saya dapat di website PubDev ya. Kita install di terminal. Oke. Oh. Dan karena sebelumnya rating itu kan ditampilkan vote ya. Vote itu kan ditampilkan dengan teks. Dengan teks bukan star rating. Jadi kita akan mengurus di bagian sini ya. Kode yang akan kita modifikasi. Nah, di sini saya sudah membuat seperti ini kodenya. Jadi di bagian ini subtitle ini kita ganti menjadi widget kolom, terus cross axis alignmentnya start, berarti nanti dia di kiri. Nah, childrennya tuh ada text release yang nampilkan data release date-nya. Kemudian yang posisi vote average-nya nih kita ubah menjadi kita gunakan star rating ya, rating star ya. Jadi awalnya itu dia text, kita ubah jadi rating star. Nah, value-nya ini vote average dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena kan kita menggunakan rating star-nya tuh 5 bintang. Jadi biar datanya akurat, kalau saya tidak salah vote itu kan sampai 10 ya. Jadi karena saya ingin menggunakan 5 bintang saja, saya ganti bagi 2 nilainya. Nah, ini max value-nya 5, star count-nya 5. Sebenarnya itu bisa kita gunakan 10. Bentar ya, kalau kita terapkan dulu. Ini saya akan comot saja lah. Saya akan comot. Ini subtitle sampai sini ya. Nah, rating star. Oh, kenapa tidak bisa? Karena kita tidak import package-nya. Ini kenapa nih? Kolom betul ini. Quick fix. Bentar. Bahkan mencomot saja codingan yang sudah ada saya bisa error ya. Subtitle kolom tuh sampai ini. Oke. List alamat ini kolom tuh di sini. Oke kan. Subtitle. Ini harusnya iya koma. Oh, ini yang iya. Ininya ini. Ntar. Scaffoldnya hilang scaffoldnya. Ini scaffoldnya. Kita comot sajalah kodenya langsung semua ya. Nah, sebenarnya bisa kita ubah menjadi 10 ya. Kita hapus yang bagi 2 tadi. Kita bagi star count-nya 10, max value-nya 10,
Nah, bisa seperti ini. Cuman kan biasanya itu error. Biasanya itu rating tuh kan sampai 5 aja startnya. Jadi kita sesuaikan sajalah, kita bagikan 2. Terus saya bagikan 2, terus saya atur star count-nya menjadi 5. Max value-nya menjadi 5. Oke. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, ini ya. Jadi di bawah ya. Jadi yang awalnya teksnya tuh di sebelah kanan rilis, karena kita atur cross axis alignment, berarti kalau saya tidak salah karena kolom kan. Ya, kolom kan kalau kita atur cross axis alignment-nya tuh dia langsung ke bawah gitu kan. Axis alignment ya, kayak gitulah. Start, jadi dia mulai dari kiri. Kalau end dia mulai dari kanan. Coba ya kalau end. Nah, jelek ya. Jadi kita buat jadi start. Oke. Nah, ini nilainya yang awalnya 10 tuh kan saya bagi 2. Yang awalnya vote itu sampai 10, kalau saya tidak salah sampai 10. Terus karena saya ingin membuat sampai 5 aja nih, jadi saya bagi 2. Terusnya seperti ini. Ini atribut-atributnya nih saya dapatkan di websitenya ya. Saya searching. Sebenarnya pun kita bisa lihat di bagian sini. Nah, ini ada atribut apa aja. Nah, star count, star size, ini untuk mengatur ukuran bintangnya. Yalah, ini kita cek ulang ya. Yang pertama pull to refresh, ya, kembali ke tampilan awal. Kemudian shimmer, kita cari Naruto. Nah, ada shimmernya tuh. Nah, kembalinya pun juga ada shimmernya. Oke, yang kemudian nih star sudah ada ya. Yang awalnya vote-nya itu menggunakan teks, saya ubah menjadi star. Oke, nanti kodenya akan saya upload ke GitHub milik saya. Mungkin sekian dari saya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan penjelasan yang kurang bisa dipahami. Saya juga jujur bingung menjelaskannya gimana. Karena yang saya tahu ya saya coba-coba dari dokumentasi. PubDev itu saya terapkan ke codingan yang sudah ada dan saya minta perbaiki di ChatGPT menjadi work, kodenya menjadi bekerja sesuai yang kita mau. Tapi ya minusnya saya juga bingung gimana cara menjelaskannya, cara menjelaskannya secara rinci. Ya mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata yang kurang jelas. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.